Matius pasal 21 ayat 12, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Markus pasal 11 ayat 15, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Lukas pasal 19 ayat 45, lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Yohanes pasal 2 ayat 15. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Mungkin ada orang Kristen yang bertanya, mengapa Yesus marah di bait suci? Bukankah Yesus itu kasih? Apakah artinya Yesus bukan kasih? Alasan mengapa Yesus marah, karena para pedagang menjual di dalam bait suci. Bait suci seharusnya adalah tempat untuk menyembah Allah, bukan berjualan. Oleh sebab itu, Yesus marah dan mengusir mereka. Mungkin ada sebagian yang berkata Yesus tidak mengusir orang dari bait Allah, tetapi di halaman bait Allah. Karena itu tertulis di Injil Markus. Bahkan ada yang bilang kalau ini merupakan kontradiksi di Alkitab. Tetapi, halaman bait Allah termasuk bagian dari bait Allah. Mari kita lihat ayatnya sekali lagi. Markus pasal 11 ayat 15, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Perlu diperhatikan, Yesus masuk ke bait Allah terlebih dahulu, baru dia melihat orang berjual beli di halaman bait Allah. Perhatikan ilustrasi bait Allah ini. Perhatikan halaman yang luas di bait Allah itu. Itulah yang dimaksud sebagai halaman bait Allah. Halaman itu juga biasanya disebut sebagai Court of the Gentiles, yaitu tempat di mana orang non-Yahudi boleh masuk, dan orang non-Yahudi tidak boleh lebih masuk lagi dari halaman ini. Orang non-Yahudi hanya diperbolehkan untuk memberi korban bakaran dan berdoa di situ. Mengapa aku memberitahu kalian bahwa orang non-Yahudi cuman boleh di situ? Karena ini memberikan makna yang lebih dalam akan aksi penyucian Yesus di situ. Seperti yang sudah saya bilang, orang non-Yahudi tidak boleh lebih masuk lagi dari halaman itu. Ini adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa lebih dekat kepada Allah. Bayangkan saja, satu-satunya tempat orang non-Yahudi dapat dekat kepada Allah, dijadikan sarang penyamun oleh orang Yahudi. Dan ketika Yesus datang mengusir orang Yahudi mengotori tempat tersebut, dia telah menolong orang non-Yahudi lebih dekat kepada Allah. Ini membuktikan bahwa Yesus mengasihi orang non-Yahudi. Karena keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi untuk semua orang. Dan itulah mengapa Yesus marah di bait Allah.